Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang teks dasar di Microsoft Word. Jika kita baru menggunakan Microsoft Word, maka kita harus mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan pengorganisasian teks. Tugas-tugas dasar mencakup kemampuan untuk menambah, menghapus, memindah teks dalam dokumen kita, serta bagaimana kita memotong, menyalin, dan menampilkan lagi. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, yaitu mulai dari mengetik, mengedit, terus menambah, menghapus, memindah, memotong, menyalin, dan menampilkan. Yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan insertion point untuk menambahkan teks. Nah, insertion point adalah titik penyisipan berupa garis vertikal berkedip-kedip dalam dokumen Anda. Hal ini menunjukkan di mana kita dapat memasukkan teks pada dokumen. Kita dapat menggunakan titik penyisipan dalam berbagai cara. Yang pertama, dokumen kosong. Ketika sebuah dokumen kosong yang baru kita buka, titik penyisipan akan muncul di sudut kiri atas halaman. Sekarang kita coba blank dokumen, kita perbesar. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan insertion point, ya, garis tegak berkedip-kedip, atau bahasa lainnya adalah kursor. Ya. Kursor itu sama dengan insertion point. Sedangkan anak panah yang berwarna putih itu dinamakan dengan pointer. Ya, ini. Yang kedua, menambahkan spasi. Tekan spasi untuk menambahkan spasi setelah kata atau di antara teks. Misalkan kita ketik, terasa. Nah, untuk memberi jarak, ya, memberi jarak di ketikan kita gunakan spasi. Spasi itu adalah tombol panjang yang ada di keyboard. Nah, klik. Nah, untuk lanjut ke kata berikutnya, kita tekan lagi tombol keyboardnya. Nah, ini. Jadi setiap perpindahan antar kata ini menggunakan spasi. Ya. Baris baru paragraf. Tekan enter pada keyboard untuk memindahkan titik penyisipan ke baris paragraf berikutnya. Ya. Di sini terdapat perbedaan yang dinamakan dengan paragraf di dalam komputer dan di dalam mungkin pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat, itu sudah dinamakan paragraf. Akan tetapi kalau di dalam Microsoft Word, ketika kita menekan enter itu sudah dinamakan dengan paragraf. Ya. Jadi ini sudah yang tertera, ini paragraf yang pertama, misalkan kita enter, ini nah, demikian ini sudah menjadi dua buah paragraf. Ya. Ini. Jadi Madrasah Alia Negeri 3 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, ini sudah dinamakan 3 paragraf karena kita sudah menekan tombol enter ke bawah. Jadi setiap penekanan tombol enter itu dihitung 1 paragraf. Sekarang kita bisa menempatkan ini kursor, ya, atau insertion point. Kalau tadi kita menekan tombol enter begini akan turun ke bawah. Sekarang kita bisa menentukan atau meletakkan kursor kita atau insertion point kita di teks tertentu. Misalkan di tengah-tengah ini caranya ya kita arahkan pointernya ke teks tertentu. Selanjutnya kita klik kiri. Nah, ini.
Ini sudah merubah letak dari kursor atau insertion point. Selanjutnya kita merubah dengan tombol panah. Ya. Jadi kalau ini tadi menggunakan mouse, sekarang kita tekan menggunakan anak panah yang di keyboard. Kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya, selain ini, kita juga bisa meletakkan kursor kita di sini, di halaman yang kosong. Kita klik 2 kali. Nah, kursor akan berpindah. Misalkan kita ingin kita letakkan di sini, kita klik 2 kali. Nah, demikian. Sekarang materi yang kedua yaitu tentang pemilihan teks. Sebelum kita memindah atau memformat teks, maka kita harus memilihnya atau menandai. Untuk melakukan ini, klik dan tarik mouse Anda dari teks yang depan sampai yang paling belakang yang akan kita tandai. Misalnya kita akan menandai ini 2 kata. Nah, karena kita akan memberikan pemformatan dari 2 kata ini. Caranya klik di depan kata yang pertama, lalu tekan klik mouse sebelah kiri, jangan dilepas, lalu geser ke kanan sampai 2 kata. Nah, ini ya. Demikian ini caranya melakukan penandaan dari teks. Teks yang telah kita tandai akan berubah ini seperti ada bayang-bayang hitamnya di belakangnya. Ya. Ini caranya menandai teks. Itu kalau menandai beberapa kalimat, beberapa kata saja. Ya. Sekarang di yang nomor 3, kita akan memilih atau menandai beberapa baris teks. Kalau yang ini tadi, ya, yang nomor 2, kita menandai teks yang beberapa kalimat atau beberapa huruf. Sekarang kita akan menandai teks dengan beberapa kalimat, beberapa baris, ya. Caranya letakkan kursor. Kalau tadi kursornya masih bentuknya seperti ini, sekarang kita letakkan di depan kalimat sehingga kursornya atau pointernya berubah menjadi anak panah ini berwarna putih. Ya, kita klik di depan kalimatnya. Nah, maka ini akan menandai 1 baris. Kalau kita ingin menandai 2 baris, ya, kita tekan yang baris pertama, lalu geser ke bawah sampai jumlah baris yang akan kita tandai. Demikian cara menandai beberapa baris teks. Ya. Ini apabila hanya jumlah barisnya sedikit. Nah, apabila jumlah barisnya banyak, ya, misalkan berhalaman-halaman, sampai 100 halaman, kita ingin menandai teksnya. Kalau kita menggunakan ini, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Kita bisa menandai seluruh dokumen, ya, karena yang akan kita tandai ini seluruh dokumen, yaitu dengan menekan tombol di keyboard perpaduan antara CTRL dan huruf A. Ya. Jadinya seperti ini. Perpaduan antara tombol CTRL dan A, huruf A. Untuk menghilangkannya bisa menggunakan klik di mana saja, bisa menggunakan dengan tombol anak panah yang ada di keyboard. Selanjutnya kita akan menghapus teks. Ada beberapa cara untuk menghapus. Yang pertama, ya, untuk menghapus teks di sebelah kiri titik penyisipan, tekan tombol backspace pada keyboard. Ini, misalkan kita akan menghapus ini, kursor insertion point-nya berada di depan huruf A di kata aliyah. Sekarang kita akan menghapus kata madrasah, ya, karena
yang akan kita hapus ini letaknya di sebelah kiri insertion point, maka kita akan menekan tombol backspace yang ada di keyboard. Kalau kita ingin menghapus di sebelah kanannya atau di belakangnya, kita menggunakan tombol delete. Itu. Yang kedua, menghapus teks ke kanan, titik penyisipan, tekan tombol delete pada keyboard. Tadi sudah pilih teks yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol delete. Misalkan kita akan menghapus ini, mulai dari kata negeri sampai Tulungagung. Kita blok, kita tandai, tekan delete. Yang nomor 3. Nomor 4, jika kita memilih teks dan mulai mengetik, teks yang dipilih secara otomatis akan dihapus dan diganti dengan teks yang baru. Ini. Misalkan kita tandai ini kata yang pertama. Ya, kita tandai. Sekarang kita ini ya, kata yang kedua saja kita tandai. Kita akan mengetik kata ini. Nah, yang terjadi adalah ketika kita menandai suatu teks, terus kita mengetik suatu huruf, maka yang terjadi adalah teks yang telah kita tandai akan berubah menjadi yang baru. Ini untuk menghapus teks. Sekarang yang nomor 5 yaitu kita akan menyalin dan memindahkan teks. Untuk menyalin, ya, Word memungkinkan kita untuk menyalin teks yang sudah di dokumen kita dan paste di tempat yang lain, yang dapat menghemat banyak waktu dan upaya. Jika kita ingin memindahkan teks ke dalam dokumen, kita dapat cut dan paste atau drag and drop. Yang pertama, menyalin dan menempelkan teks. Ya. Pilih teks yang akan disalin, klik perintah copy, lalu atau tombol CTRL dan C, lalu tombol paste untuk menampilkan dan tombol V, ya CTRL plus V. Ya, kita coba. Kita akan mengcopy ini mulai dari Madrasah Sanawiyah sampai Tulungagung. Kita tandai terlebih dahulu. Kita klik ikon copy. Selanjutnya kita letakkan misalkan di sini. Lalu kita pilih paste. Ini untuk menampilkan. Ya. Terus misalkan kita ingin yang nomor 2 ya tadi drag and drop. Ini drag and drop, kita tandai dulu, kita arahkan pointernya ke sini, lalu kita sampai ini kursornya atau pointernya berbentuk seperti ini, anak panah, terus di bawahnya ada kotaknya. Nah, maka ini akan berpindah ke bawah. Kalau ini kita kembalikan, kita klik lagi, lalu kita geser ke atas. Ini caranya drag and drop. Kita sudah dapat 3, menghapus, mengcopy, dan menampilkan. Untuk cut itu adalah memotong, ya. Hal ini beda dengan copy, beda dengan drag. Sekarang kita potong. Misalnya kata yang ini, kita klik ikon cut, ya akan hilang. Terus kita tampilkan di sini, kita paste. Nah, ini fungsi dari tombol cut, ya atau memotong. Cut sudah, selanjutnya drag and drop sudah, yang sedikit baru kita lakukan tadi. Nah, sekarang undo dan redo. Undo. Ini letaknya di bagian quick access toolbar. Ya, ini anak panah yang bentuknya melengkung ke atas sebelah kiri. Kalau redo ini yang melengkung ke bawah sebelah kanan. Misalkan kita klik yang undo. Nah, teks yang baru saja kita tampilkan akan hilang. Kita redo lagi. Nah, teks yang tadinya kita potong akan kembali. Kita undo lagi.
Nah, ini tadi fungsi dari drag and drop ya, ke bawah. Ini undo itu fungsinya untuk membatalkan perintah. Apabila kita salah merintah, itu bisa menggunakan fungsi undo. Sekarang kalau redo itu mengulangi perintah sebelumnya. Ya, tadi sebelum ini kalimat yang ini saya geser ke bawah. Sekarang kita coba. Nah, ini kita redo kembali ke atas. Klik redo, madrasah sanawiyahnya hilang. Sekarang kita lihat nanti madrasah sanawiyahnya akan berpindah ke sini. Ya, kita coba. Nah, itu fungsi dari undo dan redo. Simbol. Ya. Jika kita memasukkan karakter yang tidak biasa yang tidak ada pada keyboard, seperti simbol, kita atau merek dagang, kita bisa menemukannya dengan perintah simbol. Caranya, kita klik menu insert, bisa bagian kanan, ini ada ikon simbol, kita pilih. Ini hanya beberapa saja, apabila ingin menampilkan yang banyak, pilih more symbol. Ini. Ya. Kita bisa menggesernya ke atas dan ke bawah. Ini, ya. Materi kali ini tentang teks dasar dokumen yang ada di Microsoft Word. Yang pertama kita membahas tentang ini, kursor, apa itu kursor atau insertion point. Terus membahas tentang mengetik, mengedit, terus menghapus, menambah, memindah, memotong, menyalin, serta menampilkan kembali dari perintah-perintah sebelumnya. Untuk materi ini nanti akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Untuk fitur-fitur yang lain yang ada di dalam Microsoft Word akan saya sampaikan di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.